Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Kanzani Zura dari kelas RPL 2B Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum untuk melengkapi nilai ujian atau asesmen. Kita masuk pada soal pertama. Di sini terdapat faktor pembelian barang, di mana pada bagian A dan B kita disuruh untuk melakukan normalisasi UNF, 1NF, 2NF, hingga 3NF. Oke, di sini bisa dilihat setelah kita menganalisis faktor pembelian barang ini, terdapatlah hasil UNF-nya, yaitu nomor, kode supplier, nama supplier, tanggal, kode barang, nama barang, kuantiti, harga, jumlah total, jatuh tempo, nama perusahaan, dan alamat perusahaan. Lalu di sini pada tabel faktur masih terdapat multi value, di mana pada kode barang, nama barang, kuantiti, harga, maupun jumlah. Oleh karena itu kita harus mengubahnya menjadi 1NF. Nah, di 1NF ini sudah menghilangkan multi value-nya, tetapi terdapat partial dependency yang harus kita lakukan tahapan normalisasi 2NF. Partial dependency itu adalah atribut yang masih tergantung pada primernya. Contohnya, nama supplier masih tergantung pada kode supplier, nama barang masih tergantung pada kode barang. Dilanjutkan dengan normalisasi 2NF. Di sini telah dilakukan normalisasi 2NF, telah menghilangkan partial dependency, lalu juga telah dibentuk tabel baru yaitu tabel supplier dan tabel barang. Pada normalisasi 2NF ini masih terdapat transitif dependensi, yaitu setiap atribut bergantung pada primary key. Contohnya pada quantity dan jumlah masih tergantung pada kode barang. Lalu kita akan mengubahnya menjadi normalisasi 3NF. Di sini bisa dilihat sudah berpecah ya. Sudah ada juga tabel transaksi, tabel barunya untuk menghilangkan transitif dependensi. Berarti di sini sudah selesailah normalisasinya, sudah baik. Di sini telah dilakukan juga tabel transaksi telah dibuat. Lalu selanjutnya kita masuk ke menunjukkan relasi tabel dari normalisasi. Oke, di sini saya telah membuat relasi dari tabel normalisasi sebelumnya yang telah dinormalisasi dari UNF, 1NF, 2NF menjadi 3NF. Di sini terdapat tabel faktur, di mana tabel faktur berelasi dengan tabel transaksi, di mana tabel faktur dapat memiliki banyak transaksi. Lalu terdapat juga tabel barang dan tabel supplier, di mana setiap tabel barang maupun supplier bisa memiliki banyak transaksi juga. Oke, selanjutnya, hmm, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang D, melakukan penerapan SQL dari normalisasi yang diperoleh, dan juga yang E, melakukan operasi DDL dan DML. Di sini kita akan membuat uh, database-nya terlebih dahulu ya. Setelah dibuat database-nya, lalu kita langsung saja kita akan membuat tabel-tabelnya. Pertama itu adalah tabel faktur. Ya, setelah dibuat, selanjutnya kita akan membuat tabel selanjutnya, tabel supply ya. Ini selanjutnya kita membuat tabel barang.
Terakhir kita akan membuat tabel transaksi. Oke, teman-teman, ternyata saya terlewat total itu juga. Oke, oke sudah. Eh, ini sudah dilakukan yang namanya DDL dan juga proses penerapan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan melakukan yang namanya DML. Ya, melakukan insert. Ya. Oke. Dari kesalahan format untuk profile. Dia tuh gitu. Jadi kita akan melakukan DML pada tabel transaksi. Ini semuanya telah diinput. Lalu terakhir yang ini melakukan DML minimal 5. Bisa langsung saja ini kita akan insert supplier. Jadi kita bisa insert. Supplier berhasil insert. Ini minimal perintahnya 5 record ya. Jadi kita akan buat lagi. Kita akan insert lagi. Kita akan mencoba menginsert lagi barang.
Kita bisa main sepak bola. Oh, betul. Sudah selesai. Kita sudah melakukan normalisasi UNF, 1NF, 2NF, 3NF, menunjukkan relasi dari hasil normalisasi, melakukan SQL, lalu melakukan operasi DDL, DML, beserta minimal 5 record untuk DML. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2, yaitu membuat database terlebih dahulu. Ini kita membuat tabel pegawai. Lalu kita masukkan data-data berikut. Ini sudah semua ya. Lalu perintahnya hapuslah record ID 100. Ya, jadi di sini kita akan menghapus record ID 100. Eh, ini ID. Oke, kita lihat lagi apakah sudah terhapus ya. ID 100 kalau ada yang hapus. Selanjutnya kita akan mengupdate data 101 dan 102. Oke, apakah sudah terupdate? 101 sudah terupdate dari nama Farid menjadi Naila, begitu pun dari nama Andi menjadi Raffi. Dan selanjutnya melakukan perintah SQL. Ada 6 perintah. Yang pertama adalah semua kolom dari tabel pegawai. Menampilkan semua kolom.
Sama banget. Ini yang kedua adalah nama dari kabupaten. Hmm, berkembang, menunjukkan ini adalah berkembangnya mengganti rekannya ke depan sangat kan. Oh, nama gaji mempunyai di atas 15.000. Ini akan menampilkan nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Nama dan gaji yang memiliki gaji di atas 15.000 adalah Faris, Sigit, Ivan, dan juga Sakyudi. Lalu selanjutnya menentukan nama, alamat, gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat Surabaya. F, O, W, gaji di atas 13.000 dan beralamat Surabaya. Oke, F. Lalu yang G menampilkan nama gaji dengan gaji 15.000 sampai 50.000. Oke. Hmm. Sampai 20.000. Dan yang terakhir menentukan gaji max min dan rata-rata dari tabel pejabat. Hasilnya,
Sudah. Oke, ini yang khas sudah berarti untuk tugas kedua telah selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu tugas ketiga. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Pertama, kita akan membuat database seperti yang tadi. Kita akan membuat tabel barang. Lalu kita insert. Hmm. Bisa digunakan. Ya. Dan selanjutnya kita akan membuat
tabel detail pembelian, pembelian. Oke, telah berhasil. Oke, kita telah berhasil melakukan proses trigger. Yang terakhir yaitu keempat, memberikan penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat. Ya, jadi yang pertama, ini baris pertama delimiter, yaitu sebagai pengganti titik koma. Lalu yang kedua, create trigger stok barang before insert on detail pembelian, yaitu untuk membuat trigger bernama stok barang yang akan dijalankan sebelum data baru dimasukkan ke tabel pembelian. Lalu for each row berfungsi untuk menandakan trigger yang akan dijalankan untuk setiap baris yang diinsert. Lalu ada begin, update barang, set jumlah, if is nol jumlah, plus new jumlah, where, kode, and sampai delimiter itu berfungsi untuk yang pertama, saat data baru akan dimasukkan ke data pembelian, trigger akan mencari barang di tabel barang.
Lalu berdasarkan KD barang. Lalu jumlah stok barang di tabel barang itu akan bertambah dengan jumlah dari data yang baru dimasukkan di new jumlah ini. Jika stok sebelumnya nol, maka dia akan dianggap nol. Oke, seperti itu saja penjelasan dan juga jawaban-jawaban dari praktikum basis data untuk asesmen kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.